Hai guys, saya Dr. Pundi Krishna, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Gambiran Kota Kediri. Masih ditanya dokter? Anda bertanya, kami menjawab. Terkait dengan tema atasi nyeri lutut, kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk ke akun sosmed kami. Baik, pertanyaan pertama dari Titi Dwi. Bagaimana cara mengatasi nyeri pada lutut dan apa penyebab dari nyeri lutut? Penyebab nyeri lutut yang pertama adalah cedera pada jaringan penyusun lutut itu sendiri, baik tulang keras, tulang rawan, ligamen, bursa, dan lain-lain. Yang kedua, beberapa penyakit itu dapat menyebabkan nyeri lutut, misalnya osteoartritis atau pengapuran lutut, penyakit sendi rematik, penyakit asam urat, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Pengobatan nyeri lutut sangat bergantung pada penyebabnya. Bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri hingga suntikan ke dalam sendi secara langsung. Yang kedua, bisa kita lakukan tindakan rehabilitasi dengan menggunakan alat-alat terapi seperti terapi panas, terapi dingin, stimulasi listrik, laser. Bisa juga dengan menggunakan latihan-latihan yang spesifik pada lutut sehingga dapat menguatkan lutut. Dan yang terakhir, bisa diberikan penyangga lutut supaya lutut menjadi lebih stabil. Apabila semua pengobatan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, dapat diberikan suatu operasi untuk perbaikan sendi lutut itu sendiri. Pertanyaan kedua dari Junior Tiratri. Selamat sore, saya umur 30 tahun sering mengalami nyeri lutut. Apakah karena makanan yang dikonsumsi? Ataukah termasuk nyeri pada lutut karena kolesterol yang menumpuk? Terima kasih. Jadi gini, lutut itu kerjanya berat karena dia harus menopang berat badan tubuh seseorang. Sehingga ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan orang itu lebih sering kena yang namanya nyeri lutut. Yang pertama, itu adalah berat badan yang berlebih atau obesitas. Yang kedua, pernah ada riwayat cedera lutut sebelumnya. Yang ketiga, yaitu ada kebiasaan atau pekerjaan yang mengharuskan sering jongkok, berdiri, atau membawa beban berat yang berlebihan, atau memang pekerjaannya itu memang berat, misalnya olahragawan. Kemudian yang terakhir adalah usia. Usia seseorang makin tua, maka itu akan lebih sering terkena yang namanya nyeri lutut. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Evi Wahyu Lestari. Saya punya keluhan di belakang lutut. Jadi kalau untuk sholat saat duduk setelah sujud rasanya nyeri. Apa ada hubungannya dengan varises ya? Nyeri di belakang lutut nggak bisa disepelekan karena penyebabnya ada banyak sekali. Bisa dari peradangan sendi, bisa dari sendi yang terkilir, bisa dari jepitan saraf, atau bisa jadi ada penumpukan cairan di belakang lutut. Dan ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Anda bisa datang ke RSUD Gambiran untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen atau pemeriksaan penunjang yang lain seperti MRI dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya dari Mimin Apriliani. Saya mau nanya, kaki saya bagian lutut kadang-kadang suka jengklok sendiri. Tiba-tiba buat jalan teklek gitu. Kenapa ya? Gimana cara memulihkannya? Terima kasih. Ya, lutut yang sering jengklok sendiri atau teklek sendiri itu bisa jadi tanda-tanda ototnya melemah. Otot mana? Otot paha atau otot-otot di sekitar lutut yang lainnya. Bagaimana cara memastikannya? Anda bisa datang ke tempat kami untuk kami periksa dan kami pastikan apakah memang benar ada kelemahan otot tersebut. Apabila benar ada kelemahan otot tersebut, maka kami mempunyai serangkaian tindakan untuk bisa memulihkannya. Misalnya dari terapi latihan untuk penguatan otot-otot di sekitar lutut, atau bisa sampai kita memberikan terapi stimulasi listrik untuk merangsang otot itu sendiri. Pertanyaan terakhir dari Anggara Novananta. Selamat sore, mau tanya. Saya punya keluhan lutut sebelah kiri saya. Kalau dipakai jongkok terus berdiri, itu terasa nyeri pas diluruskan. Jadi harus pelan-pelan. Buat aktivitas berat dan olahraga sih nggak ada masalah. Mohon pencerahan, terima kasih. Baik Anggara, keluhanmu itu bisa jadi dari tanda-tanda awal kerusakan sendi lutut. Kamu bisa melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, kamu harus menghindari naik turun tangga. Yang kedua, gerakan-gerakan berlebihan pada sendi lutut seperti jongkok itu juga harus dihindari. Bila Anda duduk, sebaiknya dengan menggunakan kursi. Yang ketiga, Anda harus menghindari penggunaan sepatu atau alas kaki yang berhak tinggi atau high heels.
Yang keempat, lakukanlah olahraga rutin yang menghindari benturan yang berat pada lutut, misalnya bersepeda atau berenang. Oke, terima kasih buat kalian yang udah join, udah kirim pertanyaan ke akun kami. Semoga jawaban-jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanmu dan dapat bermanfaat. Jangan lupa follow akun kita, klik like and subscribe supaya kamu terus dapat update terkini dari informasi-informasi di RSUD Gambiran Kota Kediri. Stay healthy, stay happy, satukan semangat, Gambiran hebat. Tanya dokter, Anda bertanya, kami menjawab.